Evolusi Pokemon adalah fenomena yang menarik, dan Pokédex mengungkap beberapa fakta aneh tentang evolusi spesies tertentu. Menurut entry Pokédex, sebenarnya ada banyak cara untuk merevolusikan Pokemon yang tidak diketahui oleh sebagian besar pemain. Ya karena persyaratan tersebut nggak ada di dalam game. Bagi seorang pelatih, memanfaatkan cara-cara aneh dan genap yang tidak jelas dalam evolusi Pokemon ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama daripada metode peningkatan level. Jadi yang kita taunya ya mereka berevolusi berdasarkan level, batu, prinsip, dan sebagainya. Di balik itu malah Pokédex memberikan penjelasan unik mengenai beberapa Pokemon yang berevolusi dengan cara atau kejadian yang tidak pernah dicantumkan ke dalam permainan. Tentu ini akan menciptakan keanehan untuk kita yang taunya Pokemon lah naik level untuk evolve, gitu kan? Aku menjawab pertanyaan salah satu di antara kalian. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Matchup. Matchup selalu menginjak tanah hingga rata. Ya, maksudnya dalam artian matchup adalah Pokemon yang tidak pernah puas turun tanah kecuali ia berlatih sepanjang hari. Meskipun terus berolahraga, ototnya ini nggak pernah pegal. Matchup suka membangun ototnya tetapi melakukannya dengan cara yang agak aneh. Matchup melakukan hal-hal seperti menggunakan Graveler sebagai barbel dan bahkan mengangkat batu besar lainnya di pegunungan. Beberapa bahkan cukup berdedikasi untuk berkeliling ke seluruh dunia dalam upaya mempelajari dan menguasai setiap jenis seni bela diri yang ada. Dan dengan seperti inilah ia bisa berevolusi dengan mudah menjadi Machoke. Suatu penghormatan karena bocil ini nggak pernah pegal guys. Dia sangat tangguh ternyata. Kadabra. Seorang anak laki-laki terbangun dan menemukan dirinya menjadi Kadabra. Yup, aneh banget. Biasanya, Kadabra berevolusi dari Abra ya kan? Namun di entry Pokédex menggambarkan seorang anak laki-laki yang memiliki dan meneliti kekuatan ekstrasensorik. Kemudian ia tidak dapat mengendalikan kekuatannya tersebut. Dan suatu hari, ia pun terbangun dan menemukan bahwa dirinya adalah seekor Kadabra. Ini bisa dianggap sebagai evolusi paling nggak masuk akal dalam dunia Pokemon ya kan? Kadabra sendiri memang memiliki kekuatan psychic yang dapat membuat hal-hal aneh kayak memutar balik waktu atau menyebabkan sakit kepala. Sehingga tidak heran jika cerita seperti ini bisa jadi benar adanya. Tapi apakah Kadabra di alam liar beneran anak-anak? Ngeri juga ya kan? Metang. Metang terbuat dari dua Beldum yang telah bersatu. Setiap sel di tubuh Beldum adalah magnet. Ia berevolusi dengan menyatu dengan Beldum lain yang menghubungkan otak mereka bersama-sama. Hal ini meningkatkan kekuatan psychic mereka juga. Dan juga kecerdasan mereka akan terus meningkat. Untuk berevolusi lagi menjadi Metagross, dua Metang harus digabungkan. Artinya Metagross memiliki 4 otak yang berbeda. Dan jika digabungkan, hal ini membuat Metagross lebih pintar dari superkomputer. Ia tidak ragu-ragu menggunakan kecerdasan barunya untuk mendapatkan hal yang terbaik dari lawan-lawannya. Dan tidak perlu susah-susah naikin level jika demikian, karena ya mereka tinggal bertemu-temu aja gitu. Cubone. Cubone berevolusi dengan mengatasi kesedihannya. Menurut entry Pokédex, Cubone adalah Pokemon yang secara tragis kehilangan induknya. Ia memakai tengkorak induknya untuk mengenangnya. Jadi nggak ada yang tahu seperti apa wajah Cubone sebenarnya. Ia seringkali bersedih dan terus saja seperti itu. Cubone mampu berevolusi menjadi Marowak setelah mengatasi kesedihannya. Ketika itu terjadi, Pokemon ini memiliki semangat yang kuat dan keras yang nggak akan pernah patah. Tulang-tulang yang digunakan alolan Marowak bahkan adalah milik induknya dan mendapatkan perlindungan dari roh ibunya tersebut. Dalam arti bahwa Cubone nggak perlu mencapai level 28 untuk berevolusi. Kalaupun itu perlu, tapi mereka harus menghilangkan kesedihannya dulu. Eevee. Eevee memiliki susunan genetik yang nggak stabil dan mengakibatkan ia berubah dalam 8 bentuk. Eevee emang sangat-sangat fleksibel dalam berevolusi, karena saat ini bahkan ia memiliki 8 evolusi ya kan? Hal ini karena susunan genetiknya ternyata nggak stabil. Hal ini memungkinkan Eevee bermutasi agar sesuai dengan lingkungannya, yang membuatnya mampu bertahan bahkan dalam kondisi yang sangat keras. Genetiknya yang tidak stabil ini juga menjadi alasan mengapa Eevee bereaksi terhadap batu evolusi. Ia begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga ia bahkan mulai terlihat kayak pelatihnya jika memungkinkan. Benar-benar di luar nalar, tapi kenyataannya emang gitu. Jadi semisal kalian melihara Eevee ya bisa jadi mukanya kayak kalian. Magneton.
Magneton dibuat dengan menggabungkan 3 Magnemite yang tentu saja akan lebih mudah dilakukan, ya kan? Ini mungkin bukan persyaratan evolusi dalam permainan, tetapi Magneton kenyataannya biasanya tercipta ketika gaya magnet yang kuat menyatukan 3 Magnemite sekaligus. Jika seseorang terlalu dekat dengan Magneton, gaya magnetnya ini cukup kuat sehingga menyebabkan sakit telinga. Gaya ini juga berakibat fatal pada perangkat mekanis kayak elektronik. Ia juga mampu mengeringkan semua kelembapan di sekitarnya. Dengan penggabungan ini, ya mereka mungkin akan lebih banyak dari Magnemite di alam liar. Karena ya kemungkinan besar semua Magnemite yang bersatu ya akan menjadi Magneton. Porygon. Porygon atau Porygon 2 dan juga Porygon Z perlu di-upgrade agar dapat berevolusi. Porygon adalah program buatan manusia, dikodekan dengan kemampuan untuk hanya melakukan gerakan sederhana. Untuk mengembangkan Pokemon ini, ia perlu di-upgrade. Namun, seperti banyak pembaharuan perangkat lunak lainnya, segala sesuatunya pasti nggak berjalan sesuai keinginan pembuatnya, ya kan? Meskipun Porygon 2 dan evolusinya Porygon Z dibuat dengan tujuan mengirimnya keluar angkasa untuk eksplorasi, namun ya tentu saja mereka gagal memenuhi harapan sang pembuatnya. Peningkatan tersebut memberikan evolusi kecerdasan buatan pada Porygon, dan sekarang mereka menunjukkan perilaku yang aneh bagi kehidupan di dunia Pokemon. Slowpoke. Untuk berevolusi, Slowpoke harus digigit oleh Shellder. Bentuknya sendiri bergantung pada area gigitan Shellder. Untuk berevolusi menjadi Slowking, tentu saja Shellder perlu menggigit kepala Slowpoke. Keadaan seperti ini tampaknya sangat jarang terjadi. Ya meskipun memang Slowpoke ini membutuhkan waktu 5 detik buat bereaksi terhadap apapun. Entry Pokédex juga menyatakan racun dari gigitannya meresap ke dalam otak Slowking, membuat mereka sangat cerdas. Uniknya lagi, jika cangkang ini terlepas, mereka juga akan kembali ke bentuk awal. Onix. Onix berevolusi saat berusia 100 tahun lamanya. Ketika seorang pelatih ingin merevolusikan Onix-nya menjadi Steelix dalam permainan, mereka hanya perlu menukar Onix dengan pelatih lain saat pelatih tersebut memegang Steel Coat. Hal ini sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh Pokemon liar ya, jadi mereka menggunakan metode yang agak berbeda. Onix liar dikatakan biasanya akan berevolusi ketika berumur 100 tahun. Karena menghabiskan banyak waktu di bawah tanah, tubuhnya mengalami tekanan besar yang membuatnya semakin sulit bergerak dan membuat tubuh mereka juga semakin keras. Ia juga perlu banyak mengonsumsi tanah kaya zat besi yang perlahan terakumulasi di dalam tubuhnya untuk menciptakan evolusinya yaitu Steelix. Larvesta. Larvesta berevolusi dengan membakar dirinya sendiri. Nah, kaget nggak? Larvesta adalah Pokemon tipe Bug Fire yang mampu menembakkan api dari kelima tanduknya. Dikatakan ia lahir dari matahari dan sering ditemukan di dekat gunung berapi. Suhu apinya bisa mencapai 5.500 derajat Fahrenheit. Beberapa Pokemon serangga kayak Caterpie gitu kan membungkus dirinya dengan benang sutra untuk membentuk kepompong. Tapi Larvesta malah membungkus dirinya dalam kepompong yang seluruhnya terbuat dari api. Melakukan hal itu memungkinkannya berevolusi menjadi Volcarona, menjadikan ia serangga yang merasa nyaman dalam balutan api. Dan itulah beberapa evolusi Pokemon paling aneh berdasarkan Pokédex. Garis bawahi Pokédex. Memang ini semua tidak akan benar-benar muncul dalam permainan, tapi kayak Eevee yang pakai batu kan ada ya. Semuanya hanyalah data dari pengamatan profesor di dunia Pokemon. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan kalian semuanya dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.